among humans, elves, and beasts. That's me, Fisher. Hai, selamat datang di Alur Cerita Film. Kali ini aku akan membahas alur cerita film Dragon Age II, di mana kisah ini menceritakan tentang cinta tata kuasa antara dua bangsa. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya guys. Di awal kisah, kita melihat dari bangsa Elves di mana Lia dan kakaknya Nerwin yang seorang ratu akan mempersiapkan pernikahannya. Lia yang sudah lama LDR dengan pacarnya dari bangsa manusia meminta izin kepada ratu untuk mengundangnya. Alhasil, ratu pun menyetujuinya. Dari bangsa manusia, terlihat Littlefish menerima surat dari Lia. Di lain sisi, ada Darkwing yang memiliki permata kegelapan. Dia bertekad untuk menguasai dunia dengan mengumpulkan permata kegelapan dan permata kehidupan. Alhasil, semua roh kegelapan dihidupkannya. Saat Littlefish sibuk membuat cincin untuk Lia, tiba-tiba roh monster labu menyerang tempatnya. Dan Littlefish bisa mengalahkan monster tersebut. Saat yang ditunggu-tunggu tiba, Littlefish dan kawan-kawan pergi ke dunia Elves untuk menghadiri pernikahan Ratu Elves dan Raja Elves. Di tengah perjalanan, Arrow dan Bow bertemu dengan kawanan burung yang menyerang mereka. Tak disangka, Birdie telah membuatkan Littlefish sebuah alat selancar terbang. Dan Littlefish pun mencoba alat tersebut. Terlihat Littlefish sangat kesulitan untuk memakai selancar terbang. Dengan usaha yang keras, dia pun berhasil. Dan pada saatnya, Littlefish dan kawan-kawan sampai ke negeri Elves. Littlefish pun berjumpa dengan Lia setelah lama LDR. Mereka pun berkeliling dan berjumpa dengan Ratu Elves. Tak sengaja Raja Elves pun melihat mereka berdua dikarenakan manusia dan Elves tak bisa bersatu. Raja pun tak menyetujuinya. Setelah itu Lia diajak sang ratu untuk ke tempat permata kehidupan. Ratu pun menyuruh Lia untuk membawa permata kehidupan tersebut. Dan memberikan Lia misi untuk menjauhi Littlefish. Tiba di acara yang sakral, Ratu dan Raja melangsungkan pernikahannya. Terlihat juga Littlefish dan Lia berada di tempat yang romantis. Littlefish pun memberikan sebuah cincin kepada Lia yang sudah dibuatnya, tetapi Lia malah menolaknya. Tiba-tiba di acara pesta itu, Darkwing pun datang. Di sini Darkwing ingin mengambil permata kehidupan. Littlefish pun ikut membantu, tetapi tangan Littlefish terkena panah dari Darkwing. Tidak menemukan permata kehidupan, Darkwing pun mencuri Ratu Elves. Karena sesungguhnya permata kehidupan ada pada Lia. Dari hal tersebut, pasukan Elves pun bergegas untuk pergi menyelamatkan sang ratu ke bekas medan perang Ancient. Littlefish pun menjemput Lia untuk menyelamatkan Ratu Elves. Karena Littlefish tahu bahwa Ratu Kegelapan berada di tempat lain, bukan di Ancient. Sesampainya di kapal Ratu Kegelapan, mereka berdua mengendap-endap untuk menyelamatkan Ratu Elves. Tetapi mereka sudah ditunggu oleh Darkwing, karena Darkwing telah tahu kedatangan mereka. Pertempuran pun terjadi dan Lia terlempar jauh dari kapal. Dengan sigap, Littlefish pun menolongnya dengan selancar terbang. Mereka berdua kembali ke kapal pasukan Elves. Di sana sudah menunggu Raja Elves dan memarahi Lia karena berhubungan lagi dengan Littlefish.
Dengan bersedih, Little Fish pun pergi meninggalkan Lia karena Lia telah mengusirnya. Di sini, tangan Little Fish mulai kesakitan karena racun dari permata kegelapan. Oleh karena racun tersebut, Little Fish pun mulai terpengaruh oleh Dark Queen. Selain itu, kapal Dark Queen sudah sampai di kerajaan kegelapan. Di sini, Arrow dan Bow berhasil menyusup ke kerajaan Dark Queen dan bertemu dengan seekor burung yang dijumpai sebelumnya dan menolong burung tersebut dari penjaga. Di sini kita diperlihatkan flashback dari Elf dan Ratu Elf yang sebenarnya bersaudara, di mana Dark Elf Alian adalah kakak dari Mela. Mereka terpisah karena Lian merasa tak pernah dianggap dan memilih jalan kegelapan. Selanjutnya Arrow dan Bow berjumpa dengan Ratu dan menyuruhnya untuk mengambilkan sebuah panah. Di lain sisi, Little Fish sedang menemui Dark Queen dan Dark Queen mempengaruhi Little Fish untuk mengambil peta milik Elf. Karena tanpa peta, Dark Queen tidak bisa mengetahui di mana permata kehidupan dan menjanjikan Little Fish memiliki Lia seutuhnya. Selanjutnya, para pasukan Elves tiba di Ancient dan pertempuran sengit pun terjadi. Antara pasukan Elves dan pasukan Dark Queen, dan di sana terlihat juga Little Fish dan kawan-kawan ikut membantu. Dan dari pertempuran tersebut mereka kalah dan berhasil meloloskan diri dari para pasukan Dark Queen. Saat Lia dan Raja Elves mengeluarkan peta Elves, di sini Little Fish langsung mencurinya. Little Fish pun langsung memberikannya kepada Dark Queen yang sebelumnya bertempur dengan saudaranya sendiri. Little Fish yang sedang dalam pengaruh Dark Queen langsung kembali dan ingin mengambil permata kehidupan dari Lia. Sementara itu, Raja Elves dan pengawalnya Mary ingin membunuh Little Fish. Tetapi teman-teman Little Fish menghalau mereka. Nah, disinilah momen terepik di film ini, guys. Lia dan Little Fish pun mulai menarik panah masing-masing. Tetapi di sini Little Fish dengan sengaja mematahkan busur panah miliknya. Sedangkan busur panah milik Lia menembus jantung Little Fish. Dan Little Fish pun sempat mati dan dihidupkan kembali oleh permata kehidupan. Perjalanan pun berlanjut menuju tempat Dark Queen. Sesampai mereka di sana, para elves yang tersisa dan manusia mulai bersatu untuk melawan Dark Queen. Pertempuran sengit pun terjadi di lembah kegelapan. Serangan demi serangan tak terelakkan dari kedua pihak. Dan pada akhirnya pasukan dari Little Fish dan Elves terjebak di sebuah jurang lava. Lia pun mempunyai ide untuk memberikan permata kehidupan kepada sang ratu menggunakan panahnya. Ketika saat terjebak, Little Fish dan kawan-kawan mulai terpojok dan Dark Queen pun datang dan langsung membawa Lia. Dan tiba-tiba Ratu Elves pun datang untuk menyelamatkan mereka. Dengan mengaktifkan permata kehidupan, Dark Queen pun terlilit oleh akar-akar dari pohon permata kehidupan. Berselang beberapa menit, Dark Queen mulai berubah menjadi sesosok naga. Mereka pun dengan keras untuk mengalahkan Ratu Naga. Little Fish pun mempunyai ide bagaimana cara mengalahkannya. Upaya demi upaya yang dilakukan sampailah Little Fish dan Ratu Naga di pintu gunung lava.
Alhasil, rencana Little Fish pun gagal dan dia dibawa ke gunung lava. Dengan kekuatan yang masih tersisa, Little Fish pun mencoba merebut permata kehidupan dan merelakan dirinya untuk masuk ke dalam lava bersama Dark Queen. Setelah itu, terlihat Lia dan para sahabat Little Fish pun bersedih atas kepergiannya. Tetapi tak berselang lama, gunung lava tiba-tiba membeku dan berubah menjadi pohon kehidupan. Dan di dalam pohon tersebut muncullah cahaya yang terang benderang. Dan Little Fish pun kembali hidup untuk kedua kalinya oleh permata kehidupan. Sang raja pun terheran-heran karena tak seorang pun dari bangsa manusia yang bisa mengaktifkan dari kekuatan permata tersebut. Dan hanya Little Fish yang bisa menggunakannya. Dan di akhir cerita, kita diperlihatkan Dark Queen atau Lilian ternyata masih hidup. Dan film pun selesai. Dan yang pasti para penggemar film Dragon Nest menunggu episode selanjutnya. Dan jangan lupa dukung selalu channel ini ya guys. Komen, like, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.